Jumpa lagi di Nonton Film bareng Brun. Apa kabar sahabat semua penonton setia channel ini dimanapun kalian berada? Semoga selalu dalam keadaan sehat dan banyak rezekinya. Di episode kali ini sebuah film spesial untuk menemani aktivitas kalian yang berjudul Breakdown. Film ini rilis tahun 1999, bercerita tentang kasus orang hilang di mana polisi tidak mampu memecahkan kasus ini selama bertahun-tahun. Gimana keseruan ceritanya? Mari kita mulai. Di awal kisah, sepasang suami istri bernama Jeff dan Amy sedang dalam perjalanan pindah rumah. Mereka melakukan perjalanan jauh dan melewati padang gurun. Jeff benar-benar kaget karena mobil itu tiba-tiba memotong jalan. Hal ini membangunkan Amy yang sedang tidur. Lalu Amy menyuruh Jeff untuk mencari tempat istirahat karena mereka sudah melakukan perjalanan yang cukup jauh. Mereka sampai di tempat pemberhentian terakhir karena setelah ini mereka akan melewati padang gurun yang sangat jauh hingga sampai ke kota terdekat. Saat Jeff isi bensin, seorang pria bernama Earl mendekati Jeff dan mengatakan bahwa mobil Jeff sangat bagus. Hal ini membuat Jeff tidak nyaman karena orang tadi kenal tiba-tiba datang menyukai mobilnya dan berbicara dengan tatapan aneh. Ternyata orang ini adalah orang yang tadi memotong jalan sob. Jeff memiliki firasat yang tidak enak. Akhirnya Jeff segera mengajak Amy untuk melanjutkan perjalanan. Amy bertanya siapa orang itu. Jeff mengatakan itu pria yang tadi memotong jalan. Dalam perjalanan Jeff masih merasa takut kalau orang itu mengikutinya karena tadi hampir tertabrak. Amy membeli sebuah snack di mana di dalamnya terdapat lotre. Jika memenangkan kuis, pemenang bisa memilih $90.000 atau $90.000 donat. Amy mengatakan bahwa $90.000 bisa menyelesaikan semua masalah. Jeff juga memberitahu bahwa itu hanyalah cara mereka menjual. Amy bertanya jika Jeff memenangkannya dan Jeff mendapat 90.000 pieces donat, apa yang akan Jeff lakukan? Jeff akan menjualnya dengan harga murah untuk menutup cicilan mobil ini. Sell them for 30 cents each. $1,000. That'd solve some problems. What did you do? Lalu tiba-tiba mobil mereka mogok di tengah jalan. Hal ini membuat Jeff panik karena ini adalah mobil baru. Jeff mencoba menelpon mobil derek, namun teleponnya tidak mendapat sinyal. Jeff mengatakan kapok berkendara jauh dan cukup kali ini saja karena Jeff bukanlah orang yang tahu tentang mesin. Amy meminta Jeff untuk tidak mengeluh karena ini sudah menjadi keputusan kita. Di tempat kerja sebelumnya kita berpindah pekerjaan dan keuangan makin memburuk. Itulah kenapa kita di sini mencoba pindah ke tempat lain untuk memulai hidup baru. Tak selang berapa lama Jeff melihat mobil di belakang dan itu adalah mobil Earl. Jeff bingung harus berbuat apa. Earl melewati mereka berdua sambil meledek dan tidak berhenti sama sekali sob. Dari kejauhan Amy melihat mobil itu berhenti dan putar balik. Jeff memiliki firasat buruk untuk hal ini karena dia terlihat suka dengan mobil ini dan tidak terlihat seperti orang baik. Lalu sebuah truk trailer lewat. Jeff menghentikan truk tersebut dan meminta bantuan. Earl terlihat putar balik dan pergi dari tempat itu. Dia tidak jadi menghampiri mobil Jeff. Seorang sopir truk bernama Red bertanya apa yang terjadi. Jeff mengatakan tidak tahu, tiba-tiba mobilnya mogok. Red membantu mendorong mobil Jeff ke pinggir. Red mengatakan bahwa mobil ini sudah menggunakan sistem komputer. Hal ini lebih susah diidentifikasi apa penyebabnya daripada mobil lama. Red memberitahu bahwa tempat pemberhentian berikutnya berjarak 8 km. Di sana ada telepon yang bisa digunakan. Red menawari mereka berdua tumpangan sampai ke Bell Diner. Namun Jeff menolaknya. Jeff tidak mau meninggalkan mobilnya di tempat ini.
Jeff mengatakan akan menunggu mobilnya dingin karena bisa jadi mobilnya kepanasan. Akhirnya Red pergi meninggalkan mereka. Lalu Amy mengatakan bahwa tidak perlu kita berdua yang pergi. Amy sendirilah yang akan pergi. Amy akan menelpon mobil Derek sampai di Bell Diner. Awalnya Jeff tidak mengizinkannya, namun Amy memaksa karena Amy tidak mau terjebak panas-panasan di tempat ini. Okay, what if I take the ride, call the tow truck? And I stay here with a nice hot car. Sure you're all right? No, I'll be fine, honey. Excuse me. Step on up. Well, there's plenty of room in the back. He's gonna stay. Setelah beberapa waktu menunggu, Jeff mulai bosan. Dia juga menyadari bahwa istrinya tak kunjung datang membawa mobil Derek. Jeff iseng mengecek mobil dan mendapati bahwa ada kabel kelistrikan yang terlepas. Setelah Jeff menyambungkannya kembali, mobilnya menyala sob. Lalu Jeff segera tancap gas ke Bell Diner. Sampai di Bell Diner, Jeff tidak melihat istrinya. Dia bertanya ke penjaga resto, namun penjaga juga tidak tahu ada perempuan seperti ciri-ciri yang Jeff katakan. Hal ini membuat Jeff sedikit bingung. Jeff bertanya apakah ada Bell Diner lain di tempat ini. Penjaga mengatakan hanya inilah Bell Diner satu-satunya. Di sini Jeff tidak percaya sob dan terus-terusan bertanya ke penjaga resto, sehingga membuat penjaga resto sedikit kesal dengan Jeff. Karena tidak mendapat informasi apapun, Jeff bertanya seberapa jauh jarak dari Bell Diner ke kota berikutnya. Penjaga toko mengatakan 32 km. Jeff menitipkan pesan jika istrinya datang ke tempat ini agar tidak pergi kemanapun sebelum Jeff datang ke sini, karena kemungkinan Jeff berpapasan di jalanan. Lalu Jeff melanjutkan perjalanan. Setelah beberapa waktu berjalan, Jeff berpapasan lagi dengan truk yang Red naiki. Lalu Jeff menyusul dan menghentikan truk tersebut secara paksa. Jeff bertanya di mana istrinya. Namun hal tak terduga terjadi sob. Red mengatakan dirinya tidak tahu apa yang Jeff bicarakan. Dan Red mengatakan dirinya baru bertemu dengan Jeff kali ini. Jeff tidak percaya dan menduga Red menyembunyikan istrinya. Jeff mencoba mencari di dalam truk. Namun dia tidak mendapati apapun. Sebuah mobil serif patroli kebetulan lewat dan Jeff menghentikannya. Jeff meminta bantuan serif dan mengatakan bahwa beberapa waktu sebelumnya mobilnya mogok dan Red menawarinya tumpangan. Lalu hanya istri Jeff yang ikut dengannya. Namun sampai detik ini istrinya tak kunjung kembali. Red mengatakan ke serif bahwa pria ini tiba-tiba menghentikan truknya dan memfitnah Red menculik istrinya. Red juga menegaskan baru kali ini bertemu dengannya dan tidak tahu apa yang Jeff katakan. Lalu serif menggeledah truk milik Red. Tapi serif tidak menemukan apapun dan hanya mendapati barang-barang milik Red pribadi. Karena tidak tahu mana yang harus dipercaya, serif akhirnya membiarkan Red lewat. Serif mengatakan ke Jeff untuk mendatangi kantor dan melaporkan kehilangan istrinya. Petugas di sana akan segera membantu. Beberapa waktu kemudian Jeff sampai di kantor serif. Serif memberitahu bahwa di tempat ini lebih dari 100.000 orang hilang setiap tahunnya. Melihat banyaknya poster orang hilang, Jeff ragu-ragu bahwa serif akan bergerak cepat mencari keberadaan istrinya. Karena korban-korban hilang sebelumnya tidak pernah diketahui kabarnya hingga sekarang. Ditambah lagi personel serif di tempat ini benar-benar sangat sedikit. Lalu Jeff kembali lagi ke Bell Diner. Dia memaksa penjaga resto untuk mengatakan yang sebenarnya. Jeff yakin istrinya sudah datang ke tempat ini. Karena terus-terusan mendesak, penjaga resto pun akhirnya muak dengan Jeff. Dia mengeluarkan pistol dan menyuruh Jeff pergi. Penjaga resto sudah berkali-kali katakan dirinya tidak melihat perempuan yang Jeff sebutkan ciri-cirinya. Karena takut, Jeff segera pergi dari Bell Diner. Lalu Jeff menelpon kantor serif. Namun sebelum melanjutkan teleponnya, seorang pria bernama Billy mengatakan apakah kamu yang sedang mencari istrinya. Pria ini mengatakan bahwa perempuan itu memang datang ke sini beberapa waktu lalu. Namun dia pergi dengan truk yang berbeda. Lalu Jeff mengajak pria ini untuk ikut dengannya ke kantor serif.
Dengan kesaksiannya, kemungkinan sheriff mau bertindak. Namun Billy mengatakan bahwa semua itu akan sia-sia, karena polisi juga ikut terlibat dengan hilangnya orang-orang di tempat ini. Hal ini membuat Jeff bingung apa maksud perkataan orang ini. Lalu Jeff pergi berkendara sambil mencari sinyal. Dia menelpon temannya yang bekerja di FBI. Jeff meminta bantuannya untuk mencari istrinya yang hilang. Namun apesnya telepon mereka putus-putus karena sinyal sob. Akhirnya Jeff sampai di sebuah jalan yang ditutup karena masih dalam perbaikan. Saat akan putar balik, dia dihadang Earl yang memegang senapan. Earl menyuruh Jeff untuk keluar dari mobil. Mendapati hal ini, Jeff tancap gas menerobos pembatas jalan dan melarikan diri. Jeff terpojok di sebuah tempat karena tidak ada jalan lain. Jeff memaksakan diri terjun bersama mobilnya ke dalam sungai. He's getting away! What the hell is going on? Dia berhasil lolos dari kejaran Earl. Setelah itu Earl dan temannya menderek mobil Jeff dari sungai. Ternyata mereka adalah begal sob. Jeff memata-matai mereka dari jarak jauh. Billy tiba-tiba muncul memukul kepala Jeff hingga pingsan. Jeff sadar sudah berada di bagasi mobil. Ternyata Billy adalah salah satu dari komplotan perampok tersebut sob. Billy mengatakan bahwa istri Jeff mengatakan Jeff memiliki banyak uang di bank. Mereka bertanya berapa banyak uang yang Jeff miliki. Jeff mengatakan dirinya tidak memiliki uang. Lalu Earl akan membunuhnya dan mengambil semua milik Jeff. Tiba-tiba Jeff berbohong mengatakan bahwa dirinya memiliki $90.000 di dalam bank. Hal ini membuat mereka membatalkan niatnya. Karena $90.000 adalah uang yang sangat banyak. Lalu mereka membawa Jeff bertemu dengan Red. Mereka semua adalah komplotan perampok padang gurun dan Red adalah pemimpinnya. Red menunjukkan sebuah kota kecil bernama Bracket. Di sana hanya ada satu bank. Red menyuruh Jeff datang ke bank dan menarik semua uang Jeff yang ada di Boston. Red juga memberitahu bahwa di sana ada kantor polisi. Namun hanya ada 2 petugas yang berjaga. Salah satu sheriff sedang keluar karena laporan palsu kecelakaan, dan Jeff hanya memiliki waktu 50 menit untuk menarik uang. Red akan selalu mengawasi Jeff karena banyak anak buah Red di tempat itu. Jika Jeff melaporkan hal ini ke siapapun, Jeff tidak akan pernah melihat istrinya lagi. Jeff bertanya di mana istrinya. Red menegaskan agar Jeff segera pergi ke bank karena waktu mulai berjalan. Jeff mendatangi sebuah bank kecil di kota Bracket. Dia masih bingung apa yang harus dia lakukan. Jeff juga melihat kanan kiri, siapa yang kemungkinan mengawasinya. Dia bertemu seorang manajer bank dan ingin mencairkan semua uangnya. Ternyata uang Jeff hanya $5.000 sob. Manajer bank melihat gerak-gerik Jeff yang gelisah. Dia bertanya, apakah kamu baik-baik saja? Lalu seorang pria tak dikenal duduk di meja tunggu. Jeff menduga bahwa itu adalah pria yang mengawasinya. Jeff pelan-pelan mengatakan ke manajer bank bahwa dirinya sedang dalam bahaya. Dan Jeff harus mencari uang $90.000 untuk membebaskan istrinya yang diculik. Manajer bank menyadari bahwa Jeff benar-benar sedang dalam bahaya. Lalu manajer bank meminta waktu beberapa menit untuk menghubungi Bank Boston. Sambil menunggu, Jeff pergi ke kamar mandi untuk mencari sesuatu yang bisa dia gunakan. Namun tidak ada apapun yang bisa membantu Jeff. Saat kembali ke meja manajer, Jeff menemukan sebuah pisau ada di meja.
serta beberapa label uang dalam pecahan yang besar. Jeff menyadari bahwa manajer bank tahu apa yang Jeff butuhkan, dan ini adalah bantuan darinya. Jeff mengambil semua label dan mengantonginya. Akhirnya Jeff keluar dengan sekantong uang. Lalu telepon umum tak jauh dari bank berbunyi, dan ternyata itu adalah Red. Red memberikan instruksi berikutnya. Jeff harus pergi ke rel kereta api, akan ada mobil yang menjemput Jeff di sana. Beberapa waktu kemudian Earl sudah menunggu Jeff di mobil. Earl meminta Jeff melemparkan uangnya ke dalam. Namun Jeff menolaknya. Jeff harus tahu keberadaan istrinya terlebih dulu. Earl menodongkan senjata ke Jeff. Lalu Jeff melemparkan kantong berisi uang. Earl melihat uang yang sangat banyak. Lalu Earl mengikat Jeff dan membawa Jeff pergi dari tempat ini. Dia menghubungi Red dan mengatakan bahwa transaksi berjalan lancar. Di perjalanan, Earl mengatakan bahwa Jeff adalah orang yang sangat bodoh. Diam-diam Jeff mengeluarkan pisau dan melepaskan ikat tangannya. Sure wish I'd been there. Your car seized up on it open when you go in the store. Di tengah perjalanan, Earl melihat tumpukan uang tersebut lagi. Dia menyadari bahwa pecahan besar uang itu hanya ada di permukaan, namun di dalam semuanya adalah pecahan uang kecil. Jeff menipunya dengan label uang. Lalu Jeff menusuk Earl dengan pisau. Jeff berhasil membalikan keadaan sob. Dia mengikat Earl dan lehernya diikat di jok mobil. Jeff sengaja menginjak gas dan memainkan rem agar leher Earl tercekik sambil bertanya di mana istrinya. Earl mengatakan istrinya dibawa oleh Billy. Earl tidak tahu akan dibawa kemana Amy. Namun yang jelas saat ini Red berada di terminal kontainer. Mereka tidak sengaja berpapasan dengan sheriff yang tadi bertemu dengan Jeff. Karena mobilnya mencurigakan, sheriff itu mengejar Jeff. Karena Jeff tidak bisa kabur, Jeff berhenti dan ingin menjelaskan kejadian ini ke sheriff. Namun sheriff malah menodongkan senjata ke Jeff. Di sisi lain, Earl memanfaatkan peluang ini untuk meloloskan diri. You're in the pickup, you alright? Yes, I'm okay. Yes, I can, so please don't shoot. There's a bag with money. Face down, Spread Eagle. We have to Get out, damn it! Fuck up! Hey, shit for brains. Polisi berhasil menembak balik Earl, lalu Jeff mendekati polisi dan membantu polisi menghubungi markas untuk segera mengirim bantuan karena terjadi baku tembak di tempat ini. Namun Jeff tidak bisa berdiam diri. Jeff harus bergegas mencari keberadaan istrinya. Jeff datang ke terminal kontainer untuk mencari Red. Setelah beberapa waktu mencari, Jeff berhasil menemukan Red, lalu Jeff mengikutinya dari belakang. Red menelpon Billy untuk membawa perempuan itu ke gudang. Red juga belum mendapat kabar dari Earl sampai detik ini. Jika dia membawa kabur uangnya sendiri, kita akan memburu dan membunuhnya. Jeff nekat mengikuti Red. Dia berlari mengejar truk Red dan melompat ke kolong kontainer. Di tengah perjalanan, Jeff mencoba untuk naik ke atas. Namun pistol yang dia ambil dari Earl jatuh di tengah jalan. Jeff berhasil naik ke atas dan bersembunyi di belakang kepala truk. Red sampai di sebuah rumah, ternyata dia juga adalah kepala keluarga yang memiliki satu anak. Dan istrinya hanya tahu bahwa Red bekerja menjadi supir truk. Karena Red memarkirkan truknya di samping gudang, Jeff memanjat ke genteng gudang dan bersembunyi di dalamnya. Jeff mendapati banyak sekali plat mobil dari luar daerah dan banyak barang-barang pretelan mobil. Hal ini membuktikan bahwa bukan hanya Jeff yang menjadi korban, namun sudah puluhan bahkan ratusan pengendara yang menjadi korban. Bisa jadi mereka lah dalang hilangnya orang-orang di tempat ini karena dirampok dan dibunuh. Setelah itu, anak buah Red datang membawa truk sedang ke gudang.
Red bertanya apa ada kabar dari Earl. Billy dan rekannya tidak tahu keberadaan Earl saat ini. Red menegaskan kita harus menyingkirkan orang yang kita rampok. Lalu Red menyuruh mereka mengeluarkan perempuan itu. Billy sedikit kesal dengan Red karena Red tidak membawa Jeff ke truknya waktu itu. Red mengatakan bahwa Jeff tidak mau ikut. Dia lebih memilih mobilnya daripada ikut dengannya. Mereka membuka bagasi dan mengeluarkan Amy. Namun Amy tidak bergerak. Mereka tertawa karena mengira Amy sudah meninggal. Lalu Red menyuruh mereka mengubur jasadnya. Mendapati hal ini, Jeff benar-benar bersedih dan menangis. Namun saat mereka mengangkat Amy, ternyata Amy masih bergerak. Mereka membuka penutup Amy menyadari bahwa Jeff ada di atas. Karena Amy melihat Jeff sedang mengintip. Lalu mereka membawa Amy ke ruang bawah tanah dan memasukkan Amy ke dalam sebuah lemari pendingin. Setelah itu mereka mengunci ruang bawah tanah dan pergi ke rumah Red untuk makan malam bersama. Segera Jeff mencoba membuka ruang bawah tanah. Namun dia tidak berhasil karena kuncinya terlalu kuat. Jeff juga menemukan radio dan mencoba menyalakannya. Namun radio itu hanya sebuah rongsokan. Jeff tidak sengaja menemukan pistol milik Red yang disimpan di gudang. Dan Jeff memiliki rencana yang sedikit nekat. Jeff menyusup masuk ke rumah Red dan menodongkan senjata ke mereka yang sedang makan. Istri Red berteriak histeris. Lalu Jeff mengatakan bahwa mereka semua adalah perampok. Dan saat ini mereka menyekap istrinya di ruang bawah tanah gudang. My wife is locked up in a hole. And if you don't give me the key, your husband's a murderer and a kidnapper. Freeze, mister. You don't want to do that, kid. Put the gun down. Don't listen. My daddy keeps his rifle loaded up. I understand that, and I'm not going to hurt your... Nobody move! Get out here, kid. Get over there. Get over there. Terjadi baku tembak namun Billy berhasil melarikan diri. Jeff membawa mereka semua ke gudang, lalu Jeff menyuruh istri Red membuka ruang bawah tanah dan mengeluarkan istrinya. Mendapati benar-benar ada perempuan yang disekap di gudang bawah tanah, istri Red tidak percaya bahwa suaminya adalah komplotan perampok. Lalu Red mengurung mereka semua di bawah tanah. All of you, get out! Better remember this, fella. How It's all right. Amy, listen to me. Honey, listen to me. Di sisi lain, Billy mengambil shotgun di rumah. Jeff mengajak Amy untuk segera pergi dari tempat ini. Mereka melihat rumah trailer dan mencoba pergi ke sana untuk minta bantuan. Sementara itu, Billy membebaskan teman-temannya yang terkurung di ruang bawah tanah. Di rumah trailer, Jeff menelpon kantor sheriff. Namun belum selesai bicara, sebuah truk menabrak rumah hingga terbelah. Jeff dan Amy melarikan diri naik sebuah pickup tua. Terjadilah kejar-kejaran antara mereka, sob. Di jembatan, Red berhasil menghentikan mobil Jeff. Dia berencana menjatuhkan Jeff beserta istrinya dari atas jembatan.
Akhirnya Jeff berhasil mengalahkan Red dan Red jatuh dari atas jembatan. Namun masalah belum selesai sob. Ternyata Amy terjebak di dalam mobil karena kakinya terjepit. Sedangkan mobilnya masih tersangkut di truk yang akan segera jatuh ke bawah. Jeff meminta Amy untuk menahan sedikit rasa sakit. Lalu Jeff menarik Amy secara paksa. Karena jika tidak Amy akan terseret truk. Akhirnya mereka berdua selamat. Jeff dan Amy melihat ke bawah di mana Red masih bergerak setelah jatuh dari ketinggian. Nah, di momen ini Amy benar-benar tidak terima dengan semua yang telah mereka lakukan. Amy menetralkan gigi mobil dan membuat truk jatuh menimpa tubuh Red. Gimana menurut pendapat kalian tentang film ini sob? Semoga terhibur dan sampai jumpa.